Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik, Bapak Ibu sekalian, para jemaah serta nanti kita tauhid. Kali ini kita lanjut bab yang baru lagi, yaitu tentang masalah hadiah, bab 36. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan judul bab dalam bahasa Arabnya bab maja'a firriya, bab tentang penjelasan riya. Maksudnya beliau ingin menyampaikan bahwa riya termasuk dalam perbuatan syirik. Jadi tujuan bab ini untuk menjelaskan riya termasuk perbuatan syirik. Dan riya hakikatnya berasal dari kata minaru'yatil basirah, melihat dengan pandangan. Secara bahasa itu artinya melihat. Namun kalau kita bahas, yang dimaksud riya adalah mengamalkan suatu ibadah supaya dilihat manusia. Mengamalkan suatu ibadah supaya dilihat manusia. Entah itu sholat, tilawah Al-Quran, zikir, sedekah, haji, jihad, dan ibadah lainnya. Termasuk juga dalam meninggalkan maksiat. Dan riya di sini ada dua tingkatan. Riya ada dua tingkatan. Satu, ini berarti tingkatan nomor satu, tingkatan paling tinggi, yaitu riyanya orang munafik. Riyanya orang munafik. Yaitu menampakkan Islam, dan menyembunyikan kekafiran. Hukumnya yang pertama ini hukumnya kufur akbar. Kufur akbar, keluar dari Islam. Allah katakan tentang orang munafik, yuraunan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. An-Nisa ayat 142, Allah katakan orang munafik itu riya terus di hadapan manusia. Riyanya riya akbar. Ini bukan riya kecil loh, ini nanti yang kita bahas yang kedua.
Riaknya riak akbar. Artinya dia memang menampakkan Islam saja. Secara lahiriah nampakkan Islam, namun batinnya kufur. Dia tidak suka Islam. Nah, sedangkan derajat yang kedua, tingkatan yang kedua, riaknya seorang muslim, yaitu dengan amalannya. Riaknya seorang muslim, yaitu dengan amalannya. Hukumnya termasuk syirik khafi atau syirik kecil. Syirik khafi, KHOFI. Kalau kofi beda lagi. Khafi. Khafiyun itu maksudnya samar. Ya, yaitu ada syirik yang benar-benar nampak, ada syirik yang samar. Artinya ada yang syirik orang itu nampak tahu itu syirik, ada yang samar. Artinya kita tidak tahu dia berbuat syirik atau tidak. Dan syirik kecil tadi jika dibawa mati tanpa bertobat, maka ikut masuk dalam timbangan. Jadi tetap masuk dalam perhitungan di sini. Walaupun ingat, syirik khafi atau syirik kecil tidak membuat kekal dalam neraka. Diberi catatan situ, syirik kecil tidak membuat kekal dalam neraka. Sedangkan syirik besar kekal dalam neraka. Termasuk tadi kufurnya orang munafik tadi, kekal dalam neraka pula. Maka kalau ada ayat yang menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Berarti tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Berarti syirik asghar, syirik kecil, riya masuk juga di sini. Dan masih mengampuni dosa di bawah syirik yang dibawa mati. Ini masih bisa dimaafkan. Seperti saya contohkan tadi kisah hadis Bitaqah yang punya dosa dibentangkan itu sejauh mata memandang. Itu ada dosa di bawah kesyirikan yang dia bawa. Namun Allah masih bisa maafkan itu. Dibandingkan dengan dosa ini, ya. Ini tetap masuk dalam timbangan. Namun ingat tidak kekal dalam neraka. Berarti tetap bahaya atau tidak? Bahaya. Walaupun disebut syirik kecil. Jadi syirik itu tetap bahaya sekali. Maka kita butuh mengkaji, belajar, biar semakin takut berbuat syirik. Biar enggak sembarangan juga dalam beramal. Biar enggak mudah-mudahan juga memamerkan amalan. Apalagi kan zamannya ini, zamannya HP, media sosial kan. Yang paling bahagia untuk zaman ini tuh simbah-simbah. Ya mau pamer apa wis tua? Enggak senang selfie-selfinan. Ya suara payu. Ya nah, HP ini juga enggak mendukung. Coba lihat yang nom-nom coba. Ya apa-apa sedikit status.
Alhamdulillah bangun jam 3. Iya tulis jam 3 malam dia pas bangun. Namun kan kita nggak tahu, jangan cuma ngising aja setelah itu tidur ya toh. Jangan semua buang hajat saja setelah itu apa amalannya kan? Nggak tahu. Tapi dia tulis Alhamdulillah sudah wudhu. Alhamdulillah sudah siapkan sajadah. Di foto sajadahnya. Nah. Iya paling cuma sak rakaat terus turun. Tapi kan untuk memamerkan kayak gini zaman ini paling mudah sekali. Wah yang bahagia itu Simba itu loh yang HP-nya Nokia lawas dulu. Ya Allah itu senang sekali hidupnya. Mau pamerkan apa coba? HP ini ora pahiya dah. Antik. Enggak, dia enggak mikir itu, mau ngibadah, rampung. Sedangkan ini mikir gimana untuk statusnya, mikir gimana untuk pamerkannya. Sajadahnya sudah selesai. Alhamdulillah saya sudah rapikan sejadah lagi. Terus lanjut tidur lagi. Semua serba itu diupdate. Ini aja nanti habis ngaji ini mau sholat. Alhamdulillah saya sudah sholat maghrib. Lagi maghrib pisan wae dipamerkan. Seumur hidup itu padahal itu. Lagi maghrib sekali aja di berjamaah. Sekarang itu untuk kriya itu peluangnya besar sekali. Ujian zaman ini sekarang. Ya kan? Iya. Sudah ada Facebook, lebih-lebih Instagram lagi foto. Ya. Bisa pakai your history, bisa pakai statusnya langsung masuk Instagram. Sudah dilihat 3.672 orang. Senangnya bukan main, iya kan? Ria enggak itu? Atau ingin ngajak orang? Enggak mungkin itu cuma untuk ngajak orang saja. Sudah ada benih-benih riya di situ yang ditanam. Nah, sekarang untuk menunjukkan riya itu berbahaya, Syekh Muhammad membawa ayat-ayat lan hadis. Mana kitabku ya? Baik, dibacakan. Allah Ta'ala berfirman, ada satu ayat dahulu, Al-Kahfi ayat 110, lalu nanti hadis. Monggo. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, akan tetapi aku diberi wahyu. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah mengerjakan amal yang soleh dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Baik. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110, ayat yang paling terakhir. Berarti Al-Kahfi ada 110 ayat. Dianjurkan baca pada malam Jumat dan hari Jumat. Mana yang lebih afdol? Yasin pada malam Jumat atau Kahfi? Kahfi apa Yasin? Al-Kahfi, dalilnya jelas. Gak usah ditawar-tawar lagi di sini. Ya. Namun boleh nggak hafal surat Yasin? Boleh. Pun hafal? Ya, sami mawon ya. Bukan saya nggak pakai Yasinan. Malam kemisan. Masa nggak boleh hafal? Sudah diterangkan di surat Yasin itu pelajaran tauhidnya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali loh itu. Maka yang hafal itu beruntung dia hafal, tinggal kaji ayat demi ayat.
tentang anggapan sial. Qalu inna tatayyarna bikum. Itu tentang ayat yang bicarakan tentang tatayyur, beranggapan sial. Oh, enggak boleh diingatkan di situ. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Diingatkan, kamu sial itu karena kamu sendiri. Enggak boleh salahkan waktu, enggak boleh salahkan bulan suro, enggak boleh salahkan kiai, enggak boleh salahkan orang, enggak boleh salahkan tempat. Ya, pokoknya kalau dapat sial, kamu sendiri yang salah. Yang baca harus ini pahami itu. Ada dijelaskan masalah akidah, masalah kiamat dijelaskan lagi. Wah, akidahnya banyak sekali surat Yasin. Namun ada yang baca surat Yasin cuma baca saja, akidahnya amburadul. Akidahnya akidah penyembah kubur, akidahnya akidah yang syirik, akidahnya tidak mentauhidkan Allah. Melanggar surat Yasin yang dia baca sendiri, yang dia hafalkan. Terus lihat tadi, katakanlah sesungguhnya aku manusia semisal kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian hanya satu. Itu di garis bawahi tadi. Akan tapi tadi sesungguhnya sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Garis bawahi. Kalau sesembahan yang satu berarti sholatnya hanya untuk Allah, sodakonya hanya untuk Allah. Nggak usah cari-cari pujian di situ untuk sodako. Tolong Pak DKM, Pak Takmir, saya mau nyumbang masjid, namun dicatat ya, haji fulan. Orang dicatat haji, orang tak sumbang. Ya, nggak dicatat haji, nggak mau nyumbang. Ria nggak? Iya. Oh, gelar saya selain haji itu ada insinyur. Ini wes kuliah iki larang, ya dicatat Pak. Jadi haji, insinyur apa haji dulu? Oh, haji sik berarti. Haji insinyur fulan. Ria enggak? Ya. Beda kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain. Namun biasanya beda-beda tipis. Ya kan? Beda tipis. Niat perlu dijaga di sini. Maka tadi dilihat sesembahan kalian adalah sembahan yang satu, annama ilahukum ilahu wahid. Kalau sembahannya satu, maka sholatnya hanya untuk Allah, sodakonya hanya untuk Allah, hajinya hanya untuk Allah, umrohnya hanya untuk Allah. Dijaga amalan tadi. Ya, termasuk juga haji, umrohnya juga ini berat ini. Ya, kadang kita di tanah suci selfie-nya yang lebih banyak dibandingkan tawafnya. Ya, fotonya yang lebih banyak dibandingkan tahajudnya. Ya nggak pernah itu, namun sedikit dia depan Ka'bah langsung tolong foto dulu yang paling bagus itu. Wah, difotolah dia di belakang Ka'bah. Ria nggak? Iya. Wah, perawan sekali. Kadang biar keren saja ya, untuk jadikan foto profil. Wes jadi Pak Umroh, Pak UMR. Yo hajine urung. Ya, Pak UMR. Umrohnya tunai, ora utang. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, berarti ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah, maka lakukanlah amal soleh. Situ disebutkan hendaklah mengerjakan amal soleh. Diberi catatan, amal yang soleh adalah amalan yang sesuai tuntunan. Berarti harus manut pada tuntunan Kanjeng Nabi. Nggak boleh buat-buat amalan sendiri. Kalau Kanjeng Nabi itu zikir nggak pakai kepalanya itu kanan kiri, goyang-goyang kanan kiri,
Nggak usah nambah-nambah. Zikirnya biasa. Jangan pakai la ilaha illallah. Oh, kepala ini kurang ya? Ya orang biasa. Iya kan, ada yang kayak gitu ya. Nah, untuk gerakan ini mau tambahan kanan kiri, mbok pakai tuntunan. Kalau nggak pakai tuntunan, nggak usah nambah-nambah. Oh, kepala mau muter la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 huwa, huwa, hu. Nggak usah nambah-nambah. Nggak usah kurang-kurangi jadi la ilaha illallah jadi huwa, hu. Kurangi berarti itu. Wah, gue ini kerasa banget paling ya. Santai saja. Kepala itu gak usah gerak-gerak. Sudah zikir nih tangan yang gerak ini. La ilaha illallah. Khusyuknya di sini loh. Bukan di kepala. Itu sudah gak khusyuk lagi. Dia perhatian itu cuma kejar jumlah, bukan kejar khusyuknya. Ya kan? Karena pakai target 1000, 1000. Coba kalau standarnya normal saja, la ilallah cuma 100, itu normal saya dia baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Normal kan, standar kan? Namun kalau sudah kejar target, ya itu jadinya. Apa tadi? Ya pakai tuntunan dalam cara kaifiyah ibadah mesti mencocoki cara Nabi SAW juga melakukannya. Nggak usah nambah-nambah. Sudah ada standarnya. Nabi nggak tambah kayak gitu, nggak usah nambah, santai. Zikir itu kita dengan lirih, dengan hitung bilangannya dengan jari, sudah paling afdol. Lebih khusyuk itu, dia tenang saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Santai itu, nggak habis tenaga loh ini. Nggak habis tenaga. Nggak dikejar-kejar. Kalau dia pakai target tadi, wah tenaganya habis cepat. Karena sudah langgar tuntunan. Nah tadi terus wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabb-nya pada seorang pun, pada satu makhluk pun. Dia hanya mentauhidkan Allah. Ini jadi dalil kata para ulama, ini dicatat ini. Dalil surat Al-Kahfi ayat 110 disebutkan 2 syarat diterima ibadah sekaligus. 2 syarat diterimanya ibadah sekaligus. Dalam satu dalil aja ini. Apa 2 syarat diterimanya ibadah? 1. Beramal soleh yang sesuai tuntunan. Beramal soleh yang sesuai tuntunan. 2. Tidak berbuat syirik. Syarat yang kedua tidak berbuat syirik. Artinya harus ikhlas. Artinya harus ikhlas. 2 ini. 2 syarat ini disebutkan langsung dalam satu ayat. Gak perlu kumpulkan berbagai macam dalil. Satu ayat ini saja sudah menunjukkan ini loh syarat diterimanya amalan. Apa dalilnya? 1. Falyamal amalan soleha. Lakukanlah amalan soleh. Berarti sesuai dengan tuntunan. 2. Tidak boleh berbuat syirik. Berarti dituntut untuk ikhlas. Cukup satu dalil ini saja. Jadi dengan ngisi pengawasan, ngisi pengajian, bahas satu ayat ini saja pengajiannya rampung. Orang sudah paham. Pokoknya kalau nggak lakukan 2 hal ini, amalannya tidak diterima. Tertolak. Dia ikhlas namun tidak sesuai tuntunan, bukan amal soleh, tertolak. Dia amalannya soleh sesuai tuntunan namun tidak ikhlas, juga amalannya tertolak. Hatta yakunu khalasan wa shawaban, kata Fudail bin Iyad. Sampai amalannya itu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. 2 syarat sekaligus.
Nah, digarisbawahi lagi pada tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Kalimat ini maksudnya tidak berbuat syirik. Di antara bentuk syirik itu apa? Riya. Di antara bentuk syirik itu apa? Riya, cari pujian ketika beramal. Maka memang para ulama dahulu itu ajarkan amalan paling bagus itu amalan yang khafi, amalan yang sembunyi-sembunyi. Innallaha yuhibbu al-abda at-taqi al-khafi al-ghani. Nabi SAW katakan Allah itu menyukai hamba yang punya 3 sifat. At-taqi yang bertakwa, al-khafi yang biasa sembunyikan amalan, al-ghani yang selalu merasa cukup. Allah itu menyukai hamba yang apa? Satu apa? Yang bertakwa. At-taqi yang bertakwa. Yang kedua, al-khafi yang selalu menyembunyikan amalan. Yang ketiga, al-ghani yang selalu merasa cukup. Allah suka dengan 3 sifat ini. Bertakwa, sembunyikan amal, selalu merasa cukup. Dia sembunyikan amalan, berarti kalau amalan itu asalnya kita bisa sembunyikan. Kecuali nanti amalan-amalan yang wajib itu disuruh tampakkan. Namun kalau ini amalan yang bisa sembunyikan. Tahajud itu bisa disembunyikan. Nggak perlu ada orang kanan kiri yang tahu. Kalau tangisan bisa disembunyikan. Nggak perlu ada tangan kiri yang tahu saya itu ketika ngisi, ketika ngaji, nangis. Disembunyikan lebih afdal. Sampai para ulama katakan, saya nangis setahun itu sekali saya nangis. Kata para ulama, itu masih belum ikhlas. Sampai ingin dijaga amalan itu, walaupun nangis saja. Ya, dalam masalah puasa, kalau bisa jaga puasa sunnahnya, disembunyikan lebih baik. Sampai ada cerita para ulama, dia itu pergi pagi-pagi dari rumah itu, nggak ada yang tahu dia itu pokoknya dalam keadaan puasa. Dia pergi bawa rantang, bawa makanan dalam suatu wadah, pergi keluar. Orang-orang kira ini makanan nanti mau makan di warungnya. Ternyata dalam perjalanan menuju warung, dia bagi tadi makanan pada orang yang butuh. Pulangnya pas maghrib, pas waktu buka puasa. Tidak ada yang tahu amalan dia tadi. Zainal Abidin, Zainal Abidin, ya, selama dia itu hidup, dia itu sering memberikan sedekah, bagi-bagi gandum ke rumah-rumah orang miskin. Dia cucu dari Ali bin Abi Thalib, digelari dengan Zainal Abidin. Zainal Abidin seumur dia hidup, dia tidak pernah menampakkan amalan tadi. Malam-malam gelap-gelap dia bagi sedekahnya tadi di rumah-rumah. Ketahuannya kapan? Pas Zainal Abidin meninggal dunia. Stok makanan berhenti. Satu tandanya. Yang kedua, ketika diperiksa saat memandikan jenazah Zainal Abidin, terlihat tanda bekas orang mikul gandum. Gak ada yang tahu loh ini. Ya, gak ada yang tahu. Dijadikan amalan tadi sembunyi-sembunyi, jadi amalan rahasia. Masa ini orang-orang sekitar nggak ada yang tahu sama sekali. Tiba-tiba ketika dia meninggal dunia, pas makanannya tadi berhenti, kok makanan kami berhenti? Pas Zainal Abidin meninggal dunia, pas dilihat lagi di punggungnya itu bekas orang mikul gandum. Ketahuan ini nggak lain nggak bukan, ini pasti Zainal Abidin yang tiap malam beri. Amalannya rahasia sekali, sodakonya sir, sodakonya jadi amalan tersembunyi. Kalau bisa disembunyikan lebih afdal daripada ditampakkan. Berat ya? Berat sekali. Tapi Zainal Abidin jaga seumur hidup amalan tadi. Maka kalau punya amalan yang tersembunyi, jadikan itu amalan yang ikhlas karena Allah. Antara diri kita dan Allah saja yang mengetahui, tidak ada yang lain. Ya, cuma antara diri kita dengan Allah saja.
Itu kalau ada amalan seperti itu luar biasa amalannya. Nah, sekarang lihat hadis saking Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Abu Hurairah bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Aku tidaklah butuh dengan sekutu-sekutu yang lain. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang tercampur dengan perbuatan menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkan dan amal perbuatannya yang tercampur syirik." Taib. Saking Abu Hurairah, dari Abu Hurairah Allah berfirman. Dicatat itu berarti kalau hadis dari dikatakan hadis kemudian Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Hadis qudsi artinya suci. Dikarenakan hadis ini maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana agna syuraka ani syirki. Aku tidaklah butuh dengan sekutu-sekutu yang lain. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidaklah butuh pada sekutu-sekutu dari berbuat syirik. Siapa yang beramal suatu amalan dia menyekutukan aku yaitu menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka taraktuhu, aku tinggalkan dia yang berbuat syirik dan aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya, alias amalannya tidak diterima. Digarisbawahi pada kalimat aku akan meninggalkannya dan amal perbuatannya yang tercampur syirik. Berarti orang yang berbuat riya amalannya tidak diterima. Amalannya tidak diterima. Amalan yang tercampur riya ada beberapa macam. Bisa dicatat, amalan yang tercampur riya ada beberapa macam. Yang pertama, jika riyaknya dari awal. Jika riyaknya dari awal. Maka amalannya tidak diterima seluruhnya. Seperti ingin sholat agar dipuji orang. Ingin sholat agar dipuji orang. Jadi ketika dia mulai takbir saja, sudah maksudnya, saya ini di samping saya ini, wah ini kayaknya calon mertua saya ini. Nah, wah dia mulai itu sholat, wah ini biar dia tahu ini saya ini sholatnya sesuai dengan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sholatnya persis, perfect 100% seperti yang Syekh Al-Albani tuliskan dalam buku sifat sholat Nabi. Wah ini biar diterima ini nanti. Diterima apa? Lamarannya besok. Ya, setelah dari takbir dari awal Allahu Akbar. Ya, dua iftitahnya pilih yang paling panjang. Ya, terus Al-Fatihah. Suratnya, wah jangan surat kul-kul saja, ini saya ganti ini. An-Naba mudah-mudahan rampung. Sejak awal berarti sudah niatannya apa? Riya. Semuanya tertolak berarti amalannya. Kemudian yang kedua, pokok amalannya karena Allah. Pokok amalannya karena Allah, namun tercampur riya. Pokok amalannya karena Allah, namun tercampur riya. Tercampur riya. Seperti memperlama ruku dan sujud agar dilihat orang. Namun sejak awal niatannya sudah karena Allah loh. Namun tengah-tengah ini
Tengah-tengah berarti. Maka pokok amalannya diterima, sedangkan tambahan tadi atau sedangkan campurannya tadi tertolak. Maka pokok amalannya itu diterima, sedangkan yang tambahannya itu tertolak. Namun dia berdosa karena buat tambahan riya tadi. Namun dia berdosa karena membuat tambahan riya. Ya, jadi berarti tugasnya apa kalau muncul riya di tengah-tengah tadi? Segera alihkan niat. Dia mulai bangun itu karena manusia, lalu dia balikkan niatnya. Saya harus karena Allah lagi. Kalau karena Allah maka diterima. Kemudian yang ketiga, jika mendapatkan pujian setelah beramal. Jika mendapatkan pujian setelah beramal. Jadi habis sholat orang-orang muji dia. Habis ngaji orang-orang muji dia. Maka selama tidak muncul ujub, yaitu kagum pada amalan sendiri. Selama tidak muncul ujub, yaitu kagum pada amalan sendiri, maka itu menjadi berita gembira bagi orang beriman. Maka itu menjadi berita gembira bagi orang beriman. Jadi itu jadi berita apa? Gembira. Yang penting kita nggak ujub aja, yang penting nggak kagum dengan amalan sendiri. Wah, ini amalan saya emang bagus kok. Nah, muncul belakangan kayak gitu, rusak amalnya. Namun kalau dia cegah pujian tadi, artinya dia balas pujiannya. Kalau ada yang muji, saya beramal ini semua dengan taufik Allah. Itu bukan karena amal saya. Itu semua karena taufik dari Allah. Allah yang beri hidayah, Allah yang beri taufik, Allah yang beri kemudahan. Dia kikis itu dengan memuji Allah terus perbanyak pujian pada Allah, maka amalannya aman. Cegah seperti itu. Jangan malah yang positif tadi ditambah lagi positif. Oh iya, saya memang amalannya bagus. Tambah positif lagi jadi ujub, kagum pada amalan sendiri. Dilawan tadi. Enggak, ini Allah yang beri kemudahan. Itu bukan karena saya, namun Allah yang beri pertolongan. Semuanya karena Allah. Puji Allah langsung. Maka amalan tadi dapat teratasi tadi. Rasa kagumnya itu enggak akan muncul. Nah, kemudian baca hadisnya lagi. Imam Ahmad meriwayatkan. Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu. Nabi bersabda, syirik khafi, yaitu tatkala seseorang berdiri mengerjakan sholat, ketika ada orang lain menyaksikannya, maka dia lantas membagus-baguskan sholatnya. Taib, maukah kalian ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal? Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang samar, masih samar bagi kalian, dan ini lebih berbahaya daripada fitnah masih dajjal, daripada godaan nanti, cobaan yang berat dari Al-Masih Ad-Dajjal. Pernah dengar Masih Dajjal? Pernah Dajjal? Pernah dengar? Pernah. Dajjal itu sesuatu yang nampak loh. Orang tahu bahayanya Dajjal. Namun kalau riya tersembunyi. Makanya kenapa dikatakan lebih bahaya riya daripada fitnah Dajjal? Karena riya itu masih tersembunyi. Dajjal itu benar-benar nampak.
Orang tahu, kalau orang beriman tahu itu tanda-tandanya. Kalau riya nggak bisa ditebak. Orang ini sholatnya khusyuk, ya itu urusan dia. Kita nggak bisa nuduh dia riya. Wah ini pasti riya ini lama-lama ini. Oh nggak bisa. Itu urusan hati itu. Ingat ya, riya ini urusan hati loh. Maka Dajjal lu nampak karena jelas. Namun riya nggak bisa. Kita nggak bisa nuduh orang itu, wah ini pasti riya ini. Kalau cuma sekedar lihat dia itu khusyuk, itu nggak bisa nuduh dia riya. Ya memang sholatnya seperti itu. Nah lalu dikatakan para sahabat jawab, tentu wahai Rasulullah, kami mau dikabarkan seperti itu. Nabi SAW bersabda, yang bahaya sekali itu adalah asyirkul khafi. Syirik khafi tadi saya terjemahkan apa? Syirik yang samar. Karena ada syirik yang nampak, ada syirik yang samar. Ada syirik yang kelihatan, ada syirik yang tidak kelihatan. Yaitu ketika orang itu sholat, dia perbagus-bagus sholatnya karena ingin dilihat orang. Orang ini perbagus-bagus sholatnya, ini belum tentu menunjukkan bahwasanya kita langsung bisa hukumi dia riya langsung. Namun ini kembali ke amalan dia. Masing-masing orang bisa menilai amalannya itu rusak ataukah tidak dengan riya tadi. Kalau sudah cari pujian orang berarti sudah berbuat riya. Nah sekarang kita lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Tafsir surat Al-Kahfi ayat 110. Tadi ayat terakhir dari surat Al-Kahfi sudah kita jelaskan panjang lebar tadi. 2. Suatu perkara yang sangat penting yaitu amal solih tidak akan diterima Allah jika amal tersebut tercampuri niatan untuk selain Allah. Suatu perkara yang sangat penting yaitu amal soleh tidak akan diterima Allah jika amal tersebut tercampuri niatan untuk selain Allah. Niatan untuk selain Allah ini diberi tanda riya yang dimaksud. Kalau amal soleh tercampur riya, amalannya jadi rusak. 3. Dijelaskan bahwa sebab tidak diterimanya amalan yang tercampur dengan syirik adalah karena Allah sangat tidak membutuhkan sekutu-sekutu yang lain. Allah tidak butuh pada syirik dan perbuatan syirik, tidak butuh pada pelakunya, maksudnya tidak terima amalnya, syiriknya juga tidak diterima. Terus yang kelima. 4. Alasan lain adalah karena Allah adalah sekutu yang paling baik. Artinya di sini, wah ini kayaknya salah terjemah mungkin. Namanya Quran itu. Kalau yang ketiga tadi apa? Kita harus pahami Allah yang punya kamalul ghina. Allah sangat tidak membutuhkan sekutu-sekutu yang lain lagi. Terus alasan lain karena Allah adalah sekutu yang paling baik. Dilanjutkan kalimatnya, alasan lain adalah karena Allah adalah sekutu yang paling baik yang tidak pantas dipersekutukan. Harus ada kalimat dalam kurung itu biar tidak disalah pahami. Yang tidak pantas dipersekutukan. Artinya Allah cuma pada Allah saja. Tidak pantas Allah itu diduakan, tidak pantas. Yang kelima. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir jika riya menimpa para sahabatnya. Khawatirnya kenapa tadi? Riya lebih parah daripada apa? Daripada godaan Dajjal. Kemudian yang terakhir yang ke-6. 6. Nabi menafsirkan syirik khafi dengan memberikan contoh seseorang yang sedang mengerjakan sholat. Ketika dia mengetahui ada orang lain yang menyaksikannya, maka dia pun membagus-baguskan sholatnya. Nah itu contoh syirik khafi. Jadi syirik khafi, jadi kita bisa bagi syirik jadi 2. Syirik bisa dibagi 2. Yang pertama syirik yang nyata, yaitu diistilahkan dengan syirik zahir. Yang kedua syirik yang samar, atau tadi istilahnya apa? Khafi. Baik, istirahat dulu 3 menit. Setelah itu kita bahas satu bab lagi.